Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Namo Buddhaya. Saya kalau disuruh bilang khotbah Dharma sih nggak bisa lah ya. Tapi cuman hanya ingin membahas beberapa masalah. Rasanya beberapa minggu yang lalu saya pernah disuruh sementara bicara. Kemudian Pankam saya datang. Jadi saya teringat ada sebuah cerita. Jadi harus dilihat begini ya. Kalau tadi nyanyi itu hanya ada satu guru. Dan kita berkata, tiada perlindungan lain kecuali dalam Dharma. Mungkin sekarang yang harus dilihat adalah relevansinya kita melihat Dharma itu sendiri. Mungkin kata-kata Konghucu benar ya. Ren neng hong tao, fei tao hong ren. Hanya manusia yang bisa mengaktualisasikan kebenaran. Kebenaran tidak bisa membuat orang menjadi benar. Coba kita pikirkan baik-baik. Ren neng hong tao, fei tao hong ren. Buktinya, kita lihat. Berapa banyak orang mengerti teori Dharma? Berapa banyak orang mengunjungi wihara? Kalau orang itu sendiri tidak pernah serius mau melaksanakan Dharma menurut kemampuannya, teori-teori itu tetap jauh dari kita. Kita masih dalam level pemujaan. Kita muja. Dan Buddha menjadi ikon altar keluarga. Jadi mungkin itulah yang saya lihat ya. Lo boleh saya sharing ya. Bukan so tua sih. Pertama kali menjadi Buddhis tahun 67. Kemarin udah berapa puluh tahun tuh ya. Dan kalau saya menoleh ke atas, ke kiri, ke kanan, itu banyak senior saya udah kagak ada. Udah pada almarhum. Nah, kita balik lagi. Dan Buddha pernah berkata, wahai para biku, sesungguhnya dunia ini terbakar. Menarik sekali kata-kata Sang Buddha ya. Dunia ini terbakar. Kenapa? Kita lihat nih. Hubungan manusia dengan manusia menjadi sangat materialistis. Dan orang dengan orang ketemu, yang dilihat hanyalah profit thinking. Sekarang itu semakin nyata loh. Sampai-sampai kita lihat nih, kita sama teman boleh tidur makan sepiring, seranjang, sekamar, semobil 10 tahun. Tapi begitu berhadapan dengan uang, kita baru tahu loh, teman kita itu kayak apa. Jadi, uang sering menjadi barometer untuk mengukur kepribadian manusia. Sedangkan, tendensi di dalam masyarakat ini mendorong manusia untuk menjadi nomor satu loh. I want to be number one. I want to be the first. We are so tyrant. Selalu ingin mengalahkan orang lain. Dan tanpa disadari, dengan konsep luar biasa, manusia menjadi sangat materialistis. Hubungan anak dengan orang tua juga semakin tipis. Hubungan suami istri juga diukur dengan materi. Dan yang menjadi masalah pada generasi yang akan menikah loh, uang sering menjadi gara-gara. Betul, pepatah modern mengatakan loh, ai qing xiao mian bao, cinta itu perlu roti. Meskipun orang kita nggak makan roti tiap hari ya.
Jadi maksudnya nggak ada uang, nggak bisa jalan. Nah, dalam keadaan seperti itu, rasanya mungkin kita kembali melihat Dharma Sang Buddha yang memberikan nutrisi, vitamin untuk melihat hidup ini. Itu mungkin yang penting. Dan disinilah Sang Buddha mengatakan, wahai para biku, sesungguhnya dunia ini terbakar. Salah satu yang terlihat adalah api dendam, amarah, kebencian. Ya, cerita yang sebulan yang lalu saya ulangi. Flashback ribuan tahun yang lalu di sebuah kota kecil. Ada seorang nenek yang hidup sendiri mengelola sebuah hotel kecil. Pada suatu malam datang 3 tamu yang tidak dikenal. Yang ketiga-tiganya ini saling tidak mengenal. Tapi si nenek ini di kamarnya pintunya tuh terbuka. Jadi ketika 3 orang ini rupanya mau ke kamar kecil, melihat si nenek itu punya uang, punya perhiasan. Sehingga nenek itu dibunuh. Dan si nenek waktu mau dibunuh, si nenek itu berkata, aku akan menuntut balas dendam untuk membalas dendam ini sampai kapanpun juga. Nah, kita lihat nih ceritanya nih, adegan ini balik pada zaman Sang Buddha. Di luar Jetawana ada seorang pedagang, petani kaya. Dia punya banyak sapi. Dan pada suatu hari dia menyuruh kacungnya membawa sapi ini untuk dijual di pasar. Mungkin karena udara India panas ya. Jadi si sapi ini bandel. Sapi yang di sini maksudnya itu seperti kerbau lah yang punya tanduk ya. Kerbau harusnya lebih tepat. Si kerbau ini bandel, dia mau minum ditarik sama majikannya. Marahlah si kerbau itu. Diseruduk majikannya. Mati. Ya, tapi kan itu dalam perjalanan, on the way, nggak mungkin balik lagi. Jadi si kacungnya ini menaruh jenazah majikannya di pinggir jalan, udah dia tinggal, dia lanjutkan perjalanannya lagi. Dipikir ini kerbau sudah nyeruduk orang, udah dijual aja. Sampai di pasar dia jual. Nggak taunya yang orang yang kedua mau beli, sama juga nyeret sini nyeret sono, kerbau ngamuk. Si pembelinya diseruduk, matilah yang kedua. Jadi kerbau itu dalam satu hari udah nyeruduk 2 orang. Si kacungnya ini pikir nih, ini bagaimana ini kerbau ini satu hari udah ngebunuh 2 orang. Akhirnya dia sembelih. Dia jual. Dia jual udah dapat duit, tinggal kepalanya kan. Dia menenteng kepalanya kerbau itu, dia pulang. Dia pikir udah dia jual kok. Rupanya perjalanan jauh dan udara yang panas, digantung tuh kepala kerbau di atas pohon. Dia mau duduk santai. Duduk santai, kepala kerbaunya jatuh, niban dia pas kena lehernya. Matilah si kacung itu. Jadi dalam satu hari, kerbau itu membunuh 3 orang. Ini kan terjadi di luar Jetawana. Dan Buddha sedang memberikan khotbah dharma kepada para biku. Karena cerita ini dari satu mulut ke mulut lain, sampailah di telinga para biku. Dan biksu-biksu itu berkata kepada Buddha, sesungguhnya apa yang terjadi? Nah, Buddha berkata, flashback cerita sebelumnya itu loh. Ini terjadi si nenek itu sendiri katanya. Jadi si nenek waktu dia dibunuh, diambil hartanya, dia menghujat. Kalau Anda yang suka membaca cerita wayang, Ramayana atau Mahabharata, dalam tradisi India tuh ada ya, kutukan. Menjelang orang mati itu dia mengutuk. Jadi si nenek itu mengutuk, aku akan menuntut balas dendam. Nah, si nenek ini
Di dalam periode berikutnya lahir kembali. Karena dia membawa dendam yang begitu besar, dia lahir sebagai seekor kerbau. Dan 3 pedagang itu, menginap di Losten hotel murahan itu, lahir sebagai yang punya kebo, si pembeli dan si kacung. Dan mereka terlahir ketemu dalam periode yang sama, ketemu dengan si kerbau itu, dan mereka mati seperti itu. Dan itulah yang dikatakan Buddha, yang disebut api dunia ini terbakar. Jadi pengertian api di sini adalah dendam kusumat. Dia seperti volcano, gunung Merapi. Api itu awet loh. Ya. Kita lihat nih. Di dalam cerita silat paling sering ada tuh. Jinzi bao chou 10年不迟. Seorang gentleman membalas dendam 10 tahun pun dia tunggu loh. Ya. Nah, karena dunia ini penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, kita jangan memulainya. Ya, api yang pertama itu adalah api seperti itu. Sekarang kita lihat teroris di seluruh dunia itu berawal dari kebencian, dari rasa dendam. Ya, baik yang berada di Irlandia Utara, baik yang berada di China, baik yang di Timur Tengah, baik di negara-negara lain, itu teroris cenderung datang dari keluarga yang broken home. Mereka dibesarkan dalam suasana ketakutan dan kebencian. Jadi mereka nggak takut mati ya, suruh bunuh diri ya bunuh diri. Jadi ini yang pertama. Dan kemudian Sang Buddha juga berkata, ya, ada orang penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, tapi tidak jahat. Ya ini bisa kita lihat loh, figur seorang tua atau guru atau ibu ya, kelihatannya galak, tapi dia tidak jahat. Kan ada tuh, kalau kita mengikuti latihan militer, di asrama, peraturannya ketat loh. Kita mesti turutin. Kalau kata telat, push up, ya kan? Tapi itu kan demi kebaikan. Nah kemudian yang paling kita lihat lagi adalah di masyarakat ini sering kita lihat kejam, jahat, tapi dia tidak menampakkan kekejamannya. Ya, jahat, tapi tidak menampakkan kebengisannya. Kemudian juga kita melihat kebencian yang berangsur-angsur padam, bagaikan api yang tidak lagi berkobar. Pendek kata, ringkasan dari Adi Sutta yang disampaikan Sang Buddha adalah tidak ada api yang lebih berkobar, yang melebihi rasa kebencian. Justru kebencian itu sendiri yang membuat manusia menjadi sakit ya. Di masyarakat kita ini kita paling sering menjumpai, terutama berhubungan dengan uang, menyangkut harta, ya, menyangkut warisan, sering menanam benih-benih kebencian. Nah, bagaimana kita keluar dari kebencian ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, memang benar untuk menghapus kebencian, dendam, iri hati itu susah loh. Di dunia ini, tapi ada ya orang yang bisa loh. Pernah dengar kisah Ikkyu Zenji, Ikkyu Sang, Issho Chansu adalah pendeta Buddha Chan kira-kira 700 tahun yang lalu di kota Kyoto. Ada suatu hari, Ikkyu dituduh sama seorang wanita bahwa Ikkyu Sang, Ikkyu Zenji telah menghamili wanita itu. Ya Ikkyu Sang nggak lakoni kok.
IQ Sang aja udah umur hampir 60 waktu itu. IQ Zenji tuh ketawa. Pesem aja, emang dia nggak lakoni kok. Sampai bayi itu lahir, bayi itu diantar ke wihara loh. Biksu-biksu di wihara itu juga bingung. Yang punya anak aja udah lama nggak ngurusin anak, repot. Apalagi biksu-biksu yang nggak pernah punya anak, suruh ngurusin anak loh. Mereka tuh saling memandang. Tapi IQ Zenji bilang, kalau memang aku dituduh menghamili gadis itu, ya anak itu aku terima lah. Kalau memang demikian, kasih makan apa ya? Susu kagak ada. Dikasih makan itu air tajin. Ya, saya pernah ngeliat tuh dulu. Sekarang mah anak sekarang nggak mau dikasih makan air tajin mah. Ya kayak tajin kalau saya bilang tuh ya. Jadi biksu-biksu kasih makan itu anak loh. Sampai udah beberapa bulan, si pria yang sebenarnya yang lakukan perbuatan tersebut mengakui. Jadi dia mencari kembali si wanita, si ibu anak ini. Dan mereka pergi ke wihara untuk mengambil anak itu. Mereka bilang sama IQ Sang, kami mohon maaf kalau dulu kami pernah menuduh Anda. Dan kami akan ambil anak itu. Oh, IQ Zenji mesem. Apa iya begitu katanya? Kalau memang Anda mau ambil, silahkan ambil. Kalau Bapak Ibu-Ibu, kisah ini benar ada loh. Tapi orang yang seperti IQ Zenji di dunia ini jarang bisa begitu. Siapa yang mau sanggup menahan aib itu loh. Orang dia nggak lakukan kok. Dia dituduh seperti itu. Tapi IQ Zenji adalah seorang biksu yang sangat saleh. Dia melihat kehidupan ini seperti apa adanya. Disinilah mungkin kalau kita melihat Qum'an, kisah ini, kita mulai merasakan ya, Dharma Sang Buddha mempunyai nilai yang sangat baik sekali. Bahwa orang-orang yang menemukan Dharma itu, dia menemukan iramanya. Jadi nggak usah orang harus jadi biksu, harus diam di wihara atau diam di hutan. Asalkan kita menemukan iramanya itu, dan kita serius mau laksanakan, berangsur-angsur kita akan menemukan ketenangan, kedamaian. Kita juga nggak mau bikin musuh, ribut sama orang. Ya, jangan mengurangi rasa benci, iri hati, dendam dalam hidup ini. Bayangkan, seorang biksu Buddha yang bisa mengerti Dharma dengan baik, hidupnya tenang, damai. Kisah yang sama, IQ Zenji pada suatu hari di wiharanya dikunjungi oleh seorang dewasa. Orang ini umurnya udah 50-an. Dia lari ke wihara sambil nangis. Dia mau bunuh diri. Dia bilang sama IQ Zenji, saya akan bunuh diri. IQ bilang, kenapa kau mau bunuh diri? Meskipun di dalam hidup ini ada penderitaan, tapi Buddhis tidak setuju orang bunuh diri. Itu bukan jalan penyelesaian. Kemudian IQ nanya, apa sih yang terjadi sama kamu? Aduh, utang saya udah seleher. Utang udah seleher. Itu terjadi 700 tahun yang lalu loh. Ketika Jepang belum mengalami kemajuan. Masih zaman feodal. Utang seleher, siapa yang gak khawatir? Saya akan mengambil putusan bunuh diri. IQ bilang, jangan. Emang gak ada jalan lain? Kamu bisa jual barang-barang kamu gak? Sudah tidak ada lagi. Tidak ada jalan lain, udah ngalami jalan buntu. Kamu punya anak gak?
Punya. Cuma satu anak saya perempuan. Umur 20. Oh, baik. Aku bersedia menjadi menantumu. Seorang itu kaget loh. Pendeta Buddha akan menikah dan menjadi menantunya. Seorang itu bilang, umur kita nggak beda jauh. Mana mungkin kamu jadi menantuku? Turuti saja kataku, kata pendeta Buddha itu bilang. Sebulan lagi, 2 minggu lagi, kita langsungkan pernikahan itu di wihara. Berita itu merebak keluar loh. Karena pendeta Buddha akan menikah, itu kan dianggap aib. Ya, dari mulut ke mulut. Hari pernikahan IQ Zenzi, begitu ramai dikunjungi orang loh. Dari tuan tanah, ningrat, nelayan, petani, anak-anak, orang tua datang menghadiri upacara. Karena IQ Zenzi akan nikah. Tapi IQ Zenzi tetap mengenakan jubahnya. Ya, tenang aja ketawa. Udah rame, IQ bilang sama orang wihara. Kau ambil segepok kertas sumi. Dan ambilkan pit, koas, ya, dengan tinta. Taruh di meja. Di depan orang banyak, IQ menulis kaligrafi. Kaligrafinya bagus sekali. Lembar demi lembar, tulisan IQ dibeli sama orang. Dengan harga yang cukup baik. Jadi upacara pernikahan itu tidak dilangsungkan. Sampai IQ menjual lukisan itu habis, IQ bilang, upacara pernikahannya tidak jadi. Dan semua kertas tulisan saya yang dijual, uang ini untuk kamu. Sehingga kamu bisa membayar hutang kamu. Itu dia yang disebut Fang Tianmen, upaya kausalia. Seorang pendeta Buddha dengan welas asihnya menolong orang yang utangnya seleher. Tapi jangan berharap loh, setelah main judi kalah utang seleher, datang ke wihara mau minjem duit, kagak bakal dikasih. Nah, kisah ini benar-benar terjadi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu terjadi 700 tahun yang lalu. Utang seleher. Salah satu syarat di zaman sekarang, kalau kita ingin hidup bahagia, jangan suka ngutang. Ini kredit, ono kredit, kartu Carrefour kredit, kartu ini ATM ini, kartu itu kredit, beli mebel, beli sofa, beli kompor kredit, beli mobil kredit, beli motor, kecuali rumah lah yang patut untuk beli ya. Jadi jangan suka membiasakan diri untuk hidup glamor, tapi kita nggak mampu loh, ya. Dan ini memang kayaknya di dalam masyarakat kita nih ya, masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku ini aimu sirong. Boleh kalah nasi, jangan kalah gengsi. Itu udah menjadi satu kebudayaan bagi mereka loh. Ya. Dan komunitas Tionghoa, termasuk orang-orang Buddhis yang terdiri dari bermacam-macam etnis, mereka pun juga sulit untuk menahan hempasan budaya yang seperti ini. Ya, nah itu mungkin salah satu yang kita lihat di dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama Buddha adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang alamiah, segala sesuatu yang indah. Itu semua kembali dalam diri kita sendiri. Kira-kira hampir 600 tahun yang lalu, seorang pendeta Buddha di Tibet yang bernama Tsongkhapa, beliau mengajukan suatu tesis yang kira-kira bisa berlaku untuk semua orang. Bagaimana orang melihat kehidupan ini yang berhubungan dengan agama Buddha. Karena agama Buddha itu bukan suatu agama yang
ritual, bukan agama yang pemujaan. Jadi nggak heran kalau orang nanya nih, teman-teman kita yang bukan Buddhis, oh kamu masih agama Buddha ya? Ditanyanya masih beragama Buddha. Karena dianggapnya kita masih tertinggal dalam situasi kayak itu. Yang muja, naruh dupa, umat kamit. Padahal itu hanya satu sarana memberi penghormatan pada Buddha. Yang penting adalah kita melihat Dharma. Dan Buddha sering-sering berkatakan, dia yang melihat Dharma, sesungguhnya dia melihat aku. Nah, sekarang kita kembali melihat apa yang dikatakan oleh Tsongkhapa. Ada 3 metode yang bisa diterapkan. Mungkin hal ini bermanfaat bagi kita ya. Yang pertama, setiap manusia harus mempunyai niat untuk keluar dari penderitaan. Ini disebut nekama. Coba kita lihat hidup kita. Sering kita menjumpai kejenuhan. Dari pagi bangun nih, mau ke kantor, mau ke toko. Penyakit yang menghinggapi kita ada rasa jenuh loh. Kenapa kita mengulang lagi kerjaan ini? Belum lagi jalanan macet. Dan semua orang cenderung lebih mudah menderita stres. Dan kita lihat juga, memang begitu kita lahir di dunia ini, kita harus berhadapan dengan masalah kok. Sekolah, SD, SMP, bawa buku, kayak bendolan apa itu dipikul-pikul, lihat berat sekolah. SMP aja udah bukunya gitu berat. SMA, ya, udah lulus mau kemana? Masuk universitas mahal. Keluar dari universitas, kerja penuh dengan kompetisi. Jadi orang sekarang cenderung hanya berkata, untunglah aku dapat satu pekerjaan daripada aku nganggur. Nah, secara psikologis kita sudah berhadapan dengan perasaan yang tidak enak. Nah, oleh karena itu kita harus punya niat keluar dari penderitaan ini. Supaya kita keluar dari penderitaan ini, kita jangan bikin masalah. Yang jadi masalah adalah we always create a problem in our lives. Kita selalu menciptakan problem dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kalau memang keluarganya harmonis loh. Tidak sedikit dari kita ini hidup dalam suasana keluarga yang tidak harmonis. Suami istri sering ribut. Ekonomi tidak baik, anak bererot. Ya kan? Tinggal di daerah yang tidak ideal. Hujan, banjir, ya kan? Panas, ngebul, dan problem selalu ada. Jadi kita ini sendiri harus punya niat keluar dari kesulitan itu. Nah, begitu pula waktu kita datang ke wihara, kita juga berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau memperbaiki diri kita sendiri, ya, kalau kita tidak mau bertekad memperbaiki diri kita sendiri, kepribadian kita, kehidupan kita tidak akan berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya akan mengambil sebuah contoh dari wihara ini ya. Tentunya saya tidak bermaksud untuk menyudutkan seseorang. Tapi ini adalah sesuatu nyata yang saya lihat loh. Minggu lalu, biksu Taiwan datang. Dia membagikan souvenir, apa itu gantungan kunci atau apa. Yang hadir kurang lebih 400-500 orang. Souvenir itu dibeber di sini. Dan saya berkata, bagi Anda yang mau berdana, silahkan kasih angpau. Kalau nggak mau berdana, juga nggak apa-apa. Ibu Lulu rasanya hadir kan ya? Ya. Silahkan ambil. Nah, supaya rata,
ambil satu orang satu. Bapak-bapak, ibu-ibu, swear nih, saya nggak berniat jahat. Karena saya jadi kacung mandorin di sini. Saya udah lihat nih ada satu orang lewat nih. Feeling saya udah timbul nih. Ini orang nggak bener. Ya saya ngeliatin lah. Dia lewat, emang dia ngasih dana, nggak apa-apa. Dia nyomot 2 biji. Tek yang ngambil. Dia kira kali kita si tua bangka, nggak ngeliat kali ya. Kan keluar ke sana. 5 menit lagi, dia muter lagi dari sono. Dia ngambil lagi 2. Bener-bener dia nganggap si tua bangka udah pikun kali. Tapi saya mengingat loh, ini adalah suatu koan yang bagus loh. Satu contoh loh, bukan mendiskreditkan pribadi dia. Mari kita sama-sama merenung. Di dunia ini banyak hal-hal yang seperti itu yang menjadi bahan pelajaran. Ini kalau di dalam Mandarin tuh tan xiao pianyi. Tan xiao pianyi gitu loh. Hanya mau ngambil keuntungan kecil. Ya. Terjadi lagi di sebuah wihara. Wihara itu saya sering datang karena saya harus mengajar. Saya sering lihat di dapur wihara itu banyak makanan. Makanan itu ditutup sama tanggo. Padahal saya sudah punya feeling nih. Ini makanan nih banyak yang gak higienik nih. Udah dingin-dingin begitu dimakan pasti sakit perut. Dan sering ada 2 orang yang berbeda, satu laki satu perempuan, sering datang ke wihara itu. Dia datang dari tempat lain, langsung dia buka tanggok itu, dia makan. Bahkan ada yang dia ambil bawa pulang. Yang satu karena saya kenal baik, saya bilangin dia, kok baiknya jangan kok. Karena kita bukan umat di sini. Nah saya aja yang segalang segulung mampir di situ juga kagak begitu berani ngambil. Lagi juga saya pikir makanan itu, saya khawatir loh bisa sakit perut karena udah dingin dari pagi kan. Saya bilang, kalau kita mau makan, beli aja nasi goreng 5.000 di depan wihara. Nanti kita nggak beli nih, kita makan di dalam. Karena kita dingomelin sama orang wihara dengan kata-kata yang nggak enak, kita sakit hati loh. Ya, sakit hati itu kan timbul ketika kita dimakiin orang kan, apalagi kita dihina orang. Ya, kalau kita nggak mau dihina orang, jangan melakukan suatu perbuatan yang rendah. Ya, nah ini juga suatu contoh yang saya lihat. Ya, nah jangan kita tuh suka memulai dengan hanya keuntungan yang kecil. Nanti kita jadi nggak baik. Ya, terutama yang masih muda nih. Saya bukan sok tua loh. Amit-amit ya, jangan. Ya. Seorang anak yang baik, dia akan punya rezeki yang baik. Saya rasa di dalam Bible juga ada satu ucapan, saya sering baca itu. Paulus pernah berkata, bila Anda tidak bisa jujur dalam hal-hal yang kecil, maka dalam hal-hal yang besar pun Anda tidak bisa jujur. 当你对一件小事情不能够诚实，对大的事情你也不能够诚实。 Ada benarnya kan, meskipun itu datang dari agama lain, kita pikirkan aja, ya dari hal yang kecil. Ya. Oleh karena itu, kita tuh harus ada niat untuk keluar dari hal-hal yang tidak baik. Seseorang yang akan mau merubah pribadinya, perangainya yang nggak baik, baru bisa merubah jalan hidupnya. Masih ingat kemarin Biksu Shinding memberi perumpamaan? Seorang pengarang di Perancis, ini mah 80 tahun yang lalu. Mungkin Roman Roland yang dimaksud kali ya. Dia mau nulis buku. Dia perlu 1,5
juta franc untuk menulis buku. Akhirnya dia kan menulis biografi dia, kesulitan dia kepada seorang kaya raya. Dia bilang, saya mau nulis buku, tapi saya nggak punya uang karena saya harus berjuang untuk kehidupan saya. Dia mengirim surat kepada orang kaya itu, sekian hari nggak ada kabar beritanya. Jadi pada satu hari dia datang lagi membawa surat itu ke kantor orang kaya itu. Tunggu di ruang tamu. Si bos yang benar nggak mau keluar. Dia saking dongkolnya, kekinya dia keluar. Begitu dia keluar, dia lihat ada satu kakek-kakek orang tua lagi duduk dekat kebun, santai. Kelihatannya kumuh gitu. Si pengarang ini timbul ibanya, dikasihlah uang 15 franc. Kasih sama orang tua itu, disangka orang tua itu orang tua jompo gitu ya. Selang beberapa minggu, si pengarang ini menerima sebuah surat. Di dalam surat itu, surat tercatat memang, ada selembar cek loh. 1.500.000 franc. Diberikan oleh orang tua itu. Si orang tua itu sesungguhnya bos yang kaya raya yang dia mau cari. Dalam surat itu si orang tua itu bilang, Anda begitu baik mau memberikan 15 franc kepada orang tua yang papa. Dan itu menunjukkan Anda mempunyai kesalehan hati. Gunakanlah uang ini 1,5 juta franc agar Anda bisa menulis dengan tekun dan konsentrasi yang benar. Jadi kita lihat tuh, semua berawal dari niat baik kita. Anak-anak sekarang kan kalau disuruh nutup pintu aja, imbalannya minta uang. Suruh ke wihara, nanya, dapat apa gua ke wihara? Itu sebetulnya kita jangan biasain loh anak-anak kayak begitu. Dan sampai besar, dia akan terbentuk kepribadiannya. Aku ke wihara ngapain? Dapat apa? Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita nonton sinetron, si Fitri apa Fitrah tuh, si pembantu bisa didemenin sama si anak majikan. Saya juga kagak ngerti itu cerita film. Tetapi orang rumah tuh pada demen si pembantu sama tetangga pada nonton film itu. Iya kan? Film yang penuh dengan bersimbah air mata loh. Padahal kalau kita lihat sinetron dalam kehidupan ini jauh lebih menarik. Ada orang, dia sudah dalam keadaan tidak baik. Dia sakit, stroke, bisnis gagal. Suami istri ribut melulu. Istri di PHK. Pokoknya hidupnya udah enggak karu-karuan. Datang ke wihara kita. Dia datang ke wihara kita yang lama. Saya bilang, katakanlah si tuan muda, sering-seringlah datang ke wihara ini agar Anda bisa bersosialisasi dan beraktualisasi. Keadaan sudah tidak menguntungkan. Pada waktu keadaan tidak menguntungkan, kita harus introspeksi loh. Bagaimana kita memperbaiki diri. Tahu nggak dia jawabnya apa? Ko Chao Ming, kalau Ko Chao Ming minta saya datang ke wihara ini, Ko Chao Ming mau ngenalin saya bos mana? Saya sampai melongo loh. Ya ampun, ntar gue kenalin sama bos Suryanto. Benar nggak? Bukannya datang untuk beraktualisasi. Datanglah engkau ke wihara dengan hatimu. Ya, seperti si nenek yang menggunting rambutnya untuk menukar dengan pelita. Dia nyalakan pelita di hadapan Buddha. Dia bilang kan, aku beriman kepadamu, Buddha. Aku memberikan pelita ini karena aku nggak punya uang. Aku gunting rambutku, aku jual.
aku serahkan hatiku padamu. Ya. Nah, harusnya kan begitu, udah morat-marit hidup, masih aja pemikirannya duit melulu. Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukannya duit nggak perlu loh, bukan. Kita di dalam dunia ini jangan terlalu gegabah untuk mengatakan kita mau jadi orang kaya. Kalau perlu cepat-cepat kaya dalam waktu yang singkat. Pengen jadi konglomerat. Waduh, Kak Coming, kalau saya punya tanah yang lebar, luas, yang nggak bisa dijengkalin tuh. Kan tanah tuh dijengkalin. Waduh, saya bahagia dah. Alah, yang kita butuhkan tanah cuma 2 meter kok. Untuk mengubur jasad kita. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya kebanyakan tuh anak kita terlalu serakah. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Orang yang selalu berpikir kepengen cepat kaya dalam waktu yang singkat, dia cenderung sadis loh. Temannya sendiri juga dia makan duitnya. Mau punya teman begitu? Semua orang juga jauh akan menjaga jarak, keep the distance, ya. Pausi kecil ya loh, jaga jarak sama teman yang kayak begitu. Nah, inilah yang kita lihat ya. Jadi seseorang juga harus punya niat untuk keluar dari penderitaan, untuk memperbaiki hidupnya. Nah, kemudian dia harus berusaha melangkah. Timbul suatu kepedulian. Di sini kan banyak nih anggota Suji nih. Coba, ingat nggak? Master Cheng Yen punya suatu kata-kata mutiara yang paling saya kagumi kata-kata itu. Biksuni Cheng Yen pernah berkata di Hualien dalam pidatonya, dalam teks aslinya dia membaca, 一个人应该能够照顾自己，考虑别人。 Seseorang harus bisa menjaga dirinya sendiri dan peduli pada orang lain. Aduh, kata-kata itu bagus loh. Coba kita lihat. Berapa banyak di dunia ini orang gak memperhatikan dirinya sendiri. Saya dulu punya teman kantor. Ya, bukan teman kantor formal. Itu di Yayasan BIS juga. Setiap kali rapat jam 10 pagi, saya selalu melihat dia, orang ini, dia lebih tua dari saya loh. Dia tidak segan-segan membuka tas saya. Dia pikir nih si tua bangka demen ngemil kali ini ya. Banyak gegaresan gitu kue kali. Saya bingung loh. Mau nyari apa kok? Saya belum makan Pak Coming. Belum makan. Belum ngopi. Belum nyarapan. Terus saya bingung loh ngeliatin dia. Lah lu punya bini, ngapain istri lu? Kok gak bisa ngurusin? Punya anak juga gak bisa ngurusin. Bayangin ya, seseorang yang keluar dari rumah, gak makan, terus rapat. Ya orang akan nanya dong, emang di rumah gak ada yang masak? Ya, jadi dari situ kita lihat tuh. Cauku ziji. Menjaga diri kita. Kalau nggak ada yang masak, masak aja super mie. Mampir aja ke restoran, ke warung nasi, beli. Baru pergi rapat. Ya kan? Ada orang terlalu memperhatikan dirinya sendiri, tetapi tidak peduli pada orang lain. Ini banyak di dalam masyarakat kita ya. Ini banyak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa kita peduli sama orang itu bukan sesuatu yang formalitas, bukan. TPI, TV7, RTTV datang nyorot, baksos deh, getok, pakai baju seragam. Ini lencana, lencana, ini topi kalau perlu. Kasih orang lihat, show off. Padahal mah artinya nggak rebo loh. Boro-boro ngebagiin nasi sama orang miskin. Ngelihat aja udah jijik, cuman terpaksa aja. Nah, jadi kalau kebaikan yang kita lakukan dalam keadaan formalitas, kita segen melakukannya. Nah, sekarang kita harus berusaha untuk benar-benar timbul peduli pada orang lain.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus membiasakan diri perlahan-lahan, jangan melekat. Ya, kita dunia ini melekat sekali loh. Handphone kita hilang, kita kebingungan. Mau pergi nggak bawa handphone aja kelabakan. Padahal mah yang nyari mah dia juga, benar nggak? Ya kan? Bahwa di dalam hidup ini kita sering melekat. Kita kebiasaan mau pergi nih rumah kosong, lihat dulu kompornya sudah mati belum. Ini nih lampu dimatiin belum nih. Pintu ceklek lihat takut nggak kekunci. Akhirnya jadi senil. Nah kita harus berangsur-angsur keluar dari kemelekatan itu, baru kita bisa menemukan kedamaian di dalam Dharma Sang Buddha. Agama Buddha adalah agama yang menunjukkan jalan untuk hidup ini, hidup yang sekarang, dan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berikutnya. Karena di dalam agama Buddha mengakui adanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali pada kehidupan berikutnya ditentukan oleh kehidupan kita yang sekarang. Dan yang sekarang itu erat hubungannya dengan perilaku kita saat sekarang. Oke, kita berhenti dulu sebentar, mungkin kita nyanyi ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Di Hara Buddha itu memang punya kebiasaan untuk tanya jawab ya. Di tempat ibadah lain tuh nggak lazim sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Akan kita bahas bersama. Saya ingin bertanya. Kalau dalam keluarga ada anak yang membunuh orang tua, atau sebaliknya orang tua yang membunuh anak, apakah itu akibat dendam karma masa lampau? Ya, bisa dikatakan 50% itu karma masa lampau. Begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau Buddhis selalu menganggap segala sesuatu adalah karma masa lampau, kita akan terjatuh ke dalam pandangan fatalisme loh. Kita selalu nyerahin bahwa itu adalah karma masa lalu. Jadi karma masa lalu bisa saja mempengaruhi. Tetapi jangan lupa, begitu seseorang dilahirkan, dia juga bisa dipengaruhi oleh environment, lingkungan di mana dia hidup. Ini harus kembali begini ya. Sebelum agama Buddha datang ke Tiongkok, Konfusianisme, ajaran Konghucu berkembang. Setelah Konghucu wafat 100 tahun kemudian, di antara siswa-siswa Konghucu ada 2 orang yang sangat menonjol. Yang satu adalah Mengzi, yang satu lagi adalah Xunzi. Kedua filosof ini mempunyai pandangan yang berbeda, tapi diskusi mereka menarik. Menurut Mengzi, setiap orang begitu dilahirkan, dia itu baik. Ren zi cu xing ben shan. Contohnya apa? Setiap manusia di dunia ini, apakah dia orang awam atau dia brahmacara, penjahat, sesekali dia akan ngerosol. Terutama pada saat-saat hening, saat-saat tertentu, seseorang tuh akan teringat gitu. Seseorang akan teringat apa yang pernah dilakukan. Jadi nyatanya, orang itu pada dasarnya baik. Seorang penjahat, dia tidak akan membunuh anaknya. Seorang penjahat, dia satu hari akan pulang lihat mamahnya. Kedua, menurut Mengzi, kita lagi jalan nih, lihat anak kecil kecebur ke sumur.
Kita nggak pikir itu anak siapa, tapi kita pasti mau menolong dia. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya, menurut Mengzi, 人之初性本善. Manusia itu menjadi jahat karena lingkungan. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang serakah, yang penuh dengan kejahatan, otomatis dia jadi jahat. Tapi Xunzi berpendapat lain. Pada dasarnya manusia dilahirkan dengan sifat jahat. Manusia tidak bisa keluar secara menyeluruh dari sifat kebinatangannya. Contohnya apa? Kita kalau makan bersama dalam perjamuan cenderung serakah. Sampai hari ini loh. Iya kan? Kalau pesta tuh makan ngambil sate 10 tusuk. Makan ayam goreng. Giliran saya lo kondangan datang ngelap melulu. Cuman kebagian sambal goreng. Iya kan? Menurut Xunzi, 人之初性本恶, pada dasarnya manusia itu jahat. Kebaikan manusia itu hanya berpura-pura. Dia jalan secara ekstrim loh, Xunzi berpikir. Ide ini berjalan ratusan tahun. Semenjak Konghucu wafat 100 tahun. Sampai hampir 1000 tahun setelah agama Buddha masuk. Nah, Buddhisme mempunyai versi yang agak berbeda. Manusia lahir tidak karena baik dan buruk. Manusia lahir dia membawa karma masa lalu. Katakanlah karma masa lalu itu 50%. Tetapi karma yang sekarang menentukan juga. Kan bisa aja maknya perampok, ibunya kupu-kupu malam, anak itu lahir, dibuang di pinggir jalan, dipungut oleh seorang biksu. Anak itu dibesarkan loh. Meskipun dia membawa karma, background kehidupan orang tuanya yang gak baik, tapi dia dibesarkan dalam pendidikan yang baik, dalam etika yang baik. Dia lama-lama dia menjadi baik. Ya. Jadi kalau kita bilang, wan dasar ya, bapaknya begitu, anaknya begitu, emaknya begitu, anaknya begitu. Kita kan hanya kultural bahasa rakyat kan yang mengatakan begitu. Memang semua juga urusan dengan karma, tapi kita tidak menyerahkan semua pada karma. Pertanyaan Anda, amit-amit jangan terjadi orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, jangan. Memang itu karma. Tapi untuk menanggulangi hal-hal gini, yang terpenting adalah orang tua harus sayang pada anak. Dengan demikian anak baru bisa berbakti kepada orang tua. Kalau satu pihak saja menuntut anak harus berbakti kepada orang tua, rasanya juga kurang fair. Meskipun Buddha berkata, andai kata seorang anak menggendong mamahnya di sebelah kanan, papanya di sebelah kiri, dijongjong begini nih, dan kedua orang tua itu buang air besar, buang air kecil, ngeludah, ngereak, buang ingus, segala macam bertahun-tahun, anak itu nggak bisa membalas budi orang tua. Tapi kata-kata Sang Buddha tidak berhenti di situ loh. Seorang anak yang bisa merubah perangai orang tuanya, yang suka judi, yang suka mabok, yang kawin melulu, yang suka gebukin mama, yang suka nggak pulang. Kalau dia bisa merubah perangai si papa, jasanya jauh lebih besar. Di masyarakat ini yang kita lihat nih ya, orang tua menuntut anak loh, pasti ya. Tapi kita juga jangan lupa, orang tua juga harus memberi contoh yang baik. Sayangilah anak-anak. Saya pernah lihat ada umat di sini nih. Dia kalau malam minggu tuh makan sama papa, mamanya, sama saudara-saudaranya. Dia memperkenalkan saya. Saya kagum loh. Oh,
Sudah jarang keluarga Tionghoa, keluarga Buddhis di kota besar ini yang papa mamanya mau ngajak makan anaknya. Biasanya mah anaknya mau kemana, bapaknya sama mamanya doang pergi. Ya jangan-jangan juga anak gak pulang dicariin, sendok hilang cariin. Ya. Jadi semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Menjadi Buddhis berarti kita harus punya niat untuk mengerti Dharma, berusaha memperbaiki diri kita sendiri, menemukan kebahagiaan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri di sini. Dan bagi Anda yang mau mengikuti pusaka di atas, malam kebaktian menjelang purnama, silakan. Jadi saya akhiri pertemuan di sini. Ringkasnya, berusahalah untuk menemukan Dhamma sebisa mungkin agar membuat kita hidup damai. Ya, tenang. Jangan suka banyak ngutang. Terus menjaga hubungan baik dengan semua orang. Ya, hubungan yang baik akan membuat kehidupan itu juga lebih baik. Oke, selamat malam. Terima kasih.